Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa. Watch Plus hadir lagi di sini di tengah-tengah kita. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Ini yang lama sekali sudah tidak jumpa ini. Ada sekitar 30 tahun lebih menghilang dari peredaran politikal, ya kan? Beliau adalah aktivis dari alumni UI angkatan 71. Beliau ini dari Fakultas Komunikasi, Bang ya. Beliau ini adalah pernah menjadi ketua umum GMNI pada tahun 86 sampai 92, ya Bang ya. Ya. Lalu pernah juga menjadi ketua KNPI. Ya. Lalu pernah juga abang berkecimpung juga, abang kita ini dalam saat itu sama Cahyokumolo. Ya. Saat itu menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur ya. Lalu sudah tidak asing lagi nama beliau ini, kita akan kenalkan pemirsa. Beliau adalah Dr. Kristia Kartika. Telah hadir di tengah-tengah kita ini. Sudah lama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang banget Bang ketemu lagi hari ini. Tapi kita ketemu di Ubud ya Bang ya? Ya. Di Ubud kita ketemu saat itu. Alhamdulillah. Bang, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Keren hari ini Bang. Susah bener mau ngomongin abang nih. Mau wawancara abang berapa kali diundang. Bang TP minta saya untuk telepon abang, mengundang abang ke acara Uyut Plus ini, untuk podcast. Pemirsa yang berada dari barat ke timur di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri, di Amerika dan sampai ke Australia, semua melihat acara ini Bang. Ya. Sampai tayang ini ke Australia dan ke Amerika. Oh iya. Jadi Bang, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan ke abang. Ya. Pertama Bang, kita melihat sekarang ini lagi rame Bang. Bahkan dikatakan ada yang mengatakan hoax dan tidak. Ya. Tapi nyata Bang. Nyata. Iya kan? Pertama soal ijazah palsu tentang Jokowi, mantan Presiden Indonesia. Lalu yang kedua, begitu berisiknya lagi dia Bang, tentang anaknya Pak Jokowi, Gibran, ya kan? Beritanya mau dimakzulkan, ya. Nah, menurut abang sebagai ahli pakar sosial komunikasi, ya kan? Bagaimana pendapat abang ini? Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan Pak Vicky, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ya sebenarnya saya merasa selama bertahun-tahun ini bersih sama sekali, atau tidak terus bersentuhan dengan politik sama sekali juga tidak. Iya, ya. Hanya mungkin kapasitasnya yang bisa menyangkut strategik atau setengah strategik atau tidak strategik. Nah, saya melihat apa yang terjadi selama ini sebagai kader bangsa, siapapun, kita tidak boleh menganggap enteng semua persoalan yang terjadi, yang sedang terjadi saat ini. Mulai ijazah palsu, mulai soal wapres, pemakzulan wapres, dan lain-lainnya. Banyak sekali isu yang sudah berkembang, terutama adalah aspek korupsi. Nah, jadi menurut saya, kalau boleh, kalau setuju, kita atau saya paling tidak bermaksud akan melihat ini dari segi yang lumayan strategis, jadi tidak hal-hal yang praktis yang kelihatan. Nah, mengapa ini terjadi? Kalau menurut saya, aspek pertama kita kembalikan pada sebenarnya siapa sih Indonesia ini, apa bentuknya Indonesia ini, dan bagaimana sebenarnya komunitas NKRI ini sebenarnya. Nah, kalau kita menjawab itu, berarti semua orang sudah tahu bahwa kita ini adalah punya ideologi Pancasila. Pancasila itu sebagian daripada ideologi yang kalau kita lihat ideologi secara internasional itu ada sosialisme, ada kapitalisme, dan ada sosialisme yang kelewatan menjadi komunisme, ada sosialisme religius dan sebagainya. Nah, banyak sekali memang. Banyak sekali. Dan Indonesia waktu itu memilih sosialisme religius. Sosialisme religius. Iya, yang itu dimaksud dengan sosialisme Indonesia itu adalah itu. Sosialisme tidak terjerumus pada komunisme maksudnya. Iya. Nah, tapi
intinya sosialisme adalah berjuang untuk dan bersama-sama rakyat. Oke. Yang terjadi selama ini adalah berjuang untuk rakyat, tapi berjuangnya tidak bersama rakyat. Nah, kalau yang kita tanamkan itu, yang penting adalah berjuang untuk rakyat dan bersama-sama rakyat. Jadi ada under control. Jadi rakyat tidak dibuat rakyat kamu diam aja, aku perjuangan kamu. Ini tidak ada kontrol. Yang terjadi seperti sekarang ini. Maka para elit strategis yang pengelola negara ini menjadi merasa tidak dikontrol oleh rakyat. Nah, sehingga terjadi perbuatan semacam ini. Nah, yang kedua, ada pertanyaan. Kalau Indonesia disebut Pancasila itu sebagai sosialisme Indonesia, sosialisme religius, itu bagaimana sebenarnya? Yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya ideologi negara, ideologi bangsa itu berasal dari apa yang ada sebelumnya. Dari riwayat kebudayaan, riwayat peradaban yang ada sebelumnya itu dicangkok menjadi sebuah komitmen nasional sehingga kita ada kesepakatan dalam berbagai hal. Ketika kita sudah merdeka nanti, itu pikiran waktu itu. Nah, itulah sebabnya sekarang ini yang terjadi, dewasa ini. Atau sebelumnya ternyata ada pergeseran. Ideologi itu tidak eksplisit. Sosialisme tidak hanya sosialisme terus, sosialisme tidak. Tapi sosialisme sekarang kemudian ada yang menjadi kapitalisme, yang menjadi komunisme dan sebagainya. Nah, seperti di Bangladesh. Bangladesh itu konstitusinya, undang-undang dasarnya mengatakan bahwa Bangladesh itu adalah negara sosialis. Itu sering diumumkan. Tapi dalam konstitusi tertulisnya bahwa dasar negara atau Bangladesh ini adalah negara sosialisme, negara nasionalisme, ideologinya kapitalisme dan anarkisme bahkan. Itu ditulis di anggaran dasar. Artinya sebuah fenomena baru juga, entah melalui kapan, bahwa ideologi itu juga mengalami perkembangan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah yang terjadi sekarang ini di Indonesia itu terlepas dari persoalan ideologi? Kalau menurut saya, justru yang terjadi di Indonesia ini adalah revolusi gaya baru. Revolusi gaya baru. Kalau dulu revolusi pakai senjata, pakai meriam dan sebagainya. Revolusi gaya baru itu lewat nilai-nilai yang value dari ideologi lain. Yang itu dimasukkan. Tadi abang katakan ideologinya jadi implisit. Sekarang implisit. Sekarang? Iya, implisit. Sekarang implisit. Nyatanya ya. Yeah. Sehingga saya pernah menulis di medsos sebagainya. Judulnya memang agak diprotes banyak orang. Judul saya adalah Pancasila membutuhkan ideologi lain pada rakyat. Caranya gitu. Karena kenyataannya saya tulis itu bahwa Pancasila itu katanya sosialisme, katanya toleransi, katanya demokratis, katanya religius. Tapi faktanya korupsi dan kelakuan-kelakuan itu jalan. Dan itu tidak ada sanksi yang eksplisit tegas. Sehingga dikatakan bahwa akhirnya jangan-jangan Pancasila ini ekstrimnya ya ini perumpamannya. Jangan-jangan Pancasila tidak pantas jadi ideologi. Tapi Pancasila justru itu ideologi lain. Tapi kan tidak. Karena banyak korupsi di mana-mana. Nyatanya yang memang di tahun Jokowi kemarin 10 tahun luar biasa. Apalagi sekarang ya. Yang berjalan ini adalah nilai-nilai dan peradaban yang bukan dari, tidak pantas disebut ideologinya Pancasila. Itu dari luar, masuk semua. Iya, mulai dari kebebasan, mulai dari angan-angan ingin dapat kekayaan dan sebagainya, materialistik, itu semua dari ideologi lain. Di Pancasila nggak ada kalau itu diterapkan benar. Tapi kita terpengaruh, dan yang terpengaruh itu lapisan paling atas yang bisa berkolaborasi dengan ideologi-ideologi asing. Nah, ke bawahnya otomatis, apalagi sekarang dengan model digital dan sebagainya, berkembang, dianggap itu nilai-nilai itu cocok karena tidak dilawan, karena tidak ada sanksi, dianggap itulah Pancasila. Nah, ini yang menurut saya kalau tidak diatasi benar-benar karena ini masalah ideologis, negara ini bisa menghadapi perpecahan total. Bayangin aja sekarang ada teman saya yang kebetulan di Kalimantan, itu dekat ibu kota
apa ibu kota nasional apa ya, IKN. Raya IKN lokasinya. Ternyata kan dia masih keturunan nenek moyangnya dari kerajaan di situ dulu ya. Sebelum itu sudah habis semua tanahnya, nggak ada hal yang kewajiban jelas. Jadi sampai habis semua tuh. Habis semua sampai diskusi mau ini. Kalau kita apa yang kita banggakan menjadi warga Indonesia? Sampai begitu loh. Jadi ada kemungkinan kan mereka meninggalkan Indonesia. Walaupun jangan sampai ya. Dan ini tidak terjadi di KN saja, di Kalimantan saja. Di mana-mana lain, termasuk terakhir di mana di Raja Ampat sekitar Raja Ampat. Waduh, bergolak. Papua ya, bergolak. Dan jangan mana Aceh kemarin. Aceh. Sudah selesai, Pak Prabowo udah turun tangan itu. Ya. Kembalikan ulang. Iya. Cuma nanti bagaimana realisasinya kan? Nah ini yang menurut saya kita ini tidak terikat, terutama para pengelola negara. Tidak pernah merasa terikat dengan nilai-nilai ideologi yang sebenarnya sudah dulu diajarkan. Karena apa? Bayangin aja, kita di sekolah, di pendidikan mulai tahap paling bawah sampai perguruan tinggi, apakah diberikan materi Pancasila? Penataran dulu kita ngalamin. Penataran itu di luar sekolah. Iya. Dan itu P4 kan? P4 ya. Nah, sekarang ini mau diajarkan lagi yang lebih dalam, lebih nggak ada bang sekarang penataran P4 sudah ada kan? Nggak ada ya. Jadi yang terjadi adalah budaya, semua budaya asing. Sorry, saya bukan tidak setuju. Budaya apa namanya? Motor yang antar barang apa namanya? Iya, Gojek dan sebagainya. Itu kan bukan saya tidak setuju ya. Gojek itu kan tidak pernah ada di sini. Budaya itu kan. Nah, itu karena di luar begitu ditiru. Nah, sekarang kita yang dibanggakan dan diharap mau diperas oleh pihak lain mulai zaman penjajahan Belanda, kekayaan alam. Kekayaan alam kita luar biasa. Tapi pendidikan banyak dikorupsi bang. Anak-anak kita ini, anak-anak remaja, anak-anak muda kita ya, pendidikannya pertama ideologi nol, tidak ada ikat. Yang kedua keterampilan teknologi nol. Jadi di medsos tuh saya melihat malah anak SD itu bang ditanya Pancasila nggak tahu bang. Nggak tahu. Nah ini kok nggak hafal Pancasila sampai ketua nama saya itu yang keberapa, sila keberapa nggak bisa jawab. Betul. Ngawur. Ada di medsos ramai. Jadi sekarang viral itu. Iya, yang terjadi sekarang kekayaan alam baik teknologi minyak, batu bara dan sebagainya itu untuk bisa diolah. Kan kita sekarang hilirisasi, programnya hilirisasi. Untuk bisa melakukan hilirisasi, kita tidak bisa mengerjakan sendiri, mengimpor tenaga ahli dari asing. Yang terjadi di mana? Di Papua apa namanya itu? Raja Ampat itu. Bukan, di Papua yang sejak zaman Pak Harto pertama kali apa? Freeport. Itu semua nggak ada apa-apanya masyarakat, hampir tidak ada impact positif untuk masyarakat. Tapi dikeruk dari bumi nasional, bumi. Oh, itu bisa, yang pernah baca 1 tahun itu bang, ya hasil dari keruk tambang emas ini bisa menghidupkan ya Amerika itu, rakyatnya semua itu untuk 5 tahun. Jadi kita 1 tahun dari keruk emas itu. Betul. Dan di Aceh itu, saya nggak tahu mungkin abang yang bisa lebih di Aceh itu ditemukan selain 40 ya, selain kasus baru ditemukan di pantai Aceh yang agak ke atas, jadi agak ke arah luar negeri. Hasil survei dari lembaga internasional ditemukan kumpulan tambang termasuk emas, termasuk macam-macam ya. Itu yang kalau di total itu menyaingi bahkan bisa lebih besar dari Arab Saudi. Bayangin aja. Iya. Bahkan baru-baru ini ada tambang emas lagi ditemukan. Iya. Dan itu yang mengerjakan dan mengelola semua adalah orang asing. Ini yang menurut saya hal-hal seperti ini ya, walaupun yang tapi kalau ini tidak diselesaikan, tidak disadari mulai yang paling sederhana, paling dasar adalah pendidikan, ya kan? Basically ya. Iya, basically itu pendidikan dan lain. Itu habis. Dan kita isinya apa? Dikondisikan oleh luar, bahkan dikondisikan loh oleh luar, terjadinya perpecahan. Supaya kita tidak nyatu dan keputusannya tidak bulat, maka yang luar masuk terus. Itu terjadi perpecahan memangnya targetnya. Iya. Oke. Yang bagi kita harus menjadi concern ya. Yang kedua, sorry banget. Saya tidak bisa tidak terbukti kalau saya anti politik. Saya senang politik ya. Tapi yang sekarang terbukti nih hasil survei itu, korupsi terbesar adalah pelaku politik. Iya. Baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Itu elemen-elemen partai. Nah, ini kan kita harus
Waduh, padahal partai itu kan harusnya mewakili kepentingan rakyat. Nah, Tapi jadi abang ini bagian dari partai kalau nggak salah. saya enggak. Nggak ikut ya? Enggak, Kalau nggak salah pernah ditawarin sama Ya dulu, Golkar dulu kan? bukan, dulu pernah. Oh, saya Golkar. Iya. Saya dulu Golkar, tapi begitu masuk Golkar, Masih kalau nggak salah masih jadi ketumnya Gemini ya bang? enggak, setelah itu saya ditarik ke Golkar. Lalu tarik ke PDIP, tapi saya agak nggak enak itu. Masa JMN ke PDIP biasa itu ya. Iya. Kalau ke Golkar kan luar biasa. Nah, saya masuk ke ormas, namanya MKGR, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Dulu saya sempat dengar tuh bang, saya sempat baca. Katanya abang ingin menjadi partai, membuat partai MKGR. Iya, MKGR. Benar itu dia tuh bang? Betul. MKGR itu bagian dari Golkar. MKGR mau jadi partai. Pada waktu itu kita ngeritik Golkar terus, ya kan? Karena Golkar gini itu berat-berat. Nah, sekjennya MKGR itu putih, Iya. putih. Nah, saya masuk Lihat plus tuh, saya juga nggak hadir hari ini. Saya diangkat menjadi wakil sekjennya Bang Putih. Terus setelah saya jadi wakil sekjen Bang Putih, MKGR kita gerakkan bersama-sama teman-teman, berusaha untuk mendirikan partai MKGR. Jadi bukan ormas. Kalau partai MKGR itu keluar dari Golkar, yang tak tahu gitu. Akhirnya terjadi, Bang Akbar Tanjung, yang saya dekat, yang waktu itu ketua umum Golkar, akhirnya jadi partai MKGR. Itu Tapi sudah terjadi tuh bang. agak sejarah juga itu. Fenomena bang ya. Luar biasa ini. Kira-kira begitulah yang Pemirsa, ya. Bang Kris ini jam terbangnya begitu tinggi, luar biasa. Dari GMNI jadi ketua umum, lalu ketua KMPI, lalu sempat juga aktif di Golkar, Ya. lalu di MKGR, bahkan sempat mendirikan partai MKGR pada saat itu. Ya. Ya bang ya. Ya. Nah yang terakhir bang, waktu kita tinggal 2 menit ini bang. Ya. Kira-kira bang, pertanyaan saya yang pertama ini abang belum jawab nih. Ya. Mengenai ijazah palsu ini, menurut abang bagaimana pandangan abang? Apakah bisa terbukti nanti bang? Kan ini lagi giat-giatnya nih bang semua bang. Saya yakin dan percaya, insya Allah, kehendak Allah terbongkar. Amin, insya Allah. Terbongkar. Harus dan pasti terbongkar. Senior banget ini yang bicara nih. Harus. Lalu yang kedua, pemakzulan gimana nih bang? Pemakzulan Bisa terjadi nggak? Nah, pemakzulan ini perlu waktu sedikit. Perlu waktu sedikit ya. Perlu sedikit. Karena partai Pemirsa, tidak itu. tentang Ya, pemakzulan, semuanya. beliau mengatakan jelas-jelas kita garis bawahi. Perlu waktu sedikit. Perlu waktu. Abang bagaimana nih? Ya, penyesuaian sedikit. 1 menit nih bang. Penyesuaian sedikit karena partai-partai sekarang ini kan baru diperlukan sikapnya di MPR dan DPR. Nah, partai-partai ini perlu penyadaran tentang kepentingan tadi, ideologis dan sebagainya. Iya. Tapi kalau menurut saya, apapun muaranya entah berapa lama, tetap bisa. Kalau memang melanggar aturan MK aja sudah tidak welcome itu untuk rakyat Indonesia. Jadi makanya menurut saya itu juga bagian dari yang terlibat dalam ijazah palsu tadi. Jadi menurut saya tetap bisa. Tetap bisa. Yakin. Yakin bang ya, aku yakin. Mudah-mudahan bang. Kebongkar semua. Karena teman kita di situ ada Dokter Tifa, Iya. ada Mas Roy Suryo, Roy Suryo, iya. lalu junior abang lah. Iya, iya. Ya ada Senipar. Iya, iya. Lalu ada siapa lagi? Ada 4 ya. Bang, ada Rismon Senipar. Dan ini semua bang, mereka juga tergabung dalam UiWatch. Iya. UiWatch Plus. Iya. Mereka juga pernah hadir di sini sama-sama. Insya Allah bisa ketemu lagi. Oke pemirsa, kita sudahi dulu. Insya Allah kita ketemu lagi. UiWatch Plus di sini akan kita hadirkan kembali Insya Allah di minggu depan dengan waktu dan jam yang sama. Terima kasih Bang Kris. Terima kasih. Dan sehat selalu. Amin, amin, amin. Sukses selalu, Justisia, Probisia, Ya, dan Indonesia Jaya. Judisia. Indonesia satu dan jaya. Indonesia satu dan jaya. Amin. Terima kasih. Saya Zeki Balfas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita 1.